Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vita. Nah, pada video kali ini Vita akan membahas mata kuliah probabilitas dan statistik. Nah, pada video ini kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang numerical deskriptif atau biasa kita sebut statistik deskriptif. Nah, untuk statistik itu bisa kita sebut juga dengan numerical description, di mana banyak berhubungan dengan angka, yang misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah atau pergerakan indeks bursa saham dan sebagainya. Nah, untuk statistika deskriptif itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Nah, untuk teknik yang biasa kita gunakan dalam statistika deskriptif itu ada 3. Yang pertama ada distribusi frekuensi, yang kedua ada presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan sebagainya. Yang ketiga ada mencari central tendency seperti mean, median, dan modus. Nah, di sini kita akan mengelola statistika deskriptif dengan cara manual, di mana kita nanti akan mencari nilai rata-rata atau mean, lalu modus, lalu median, quartile range, interquartile range, standar deviasi atau simpangan baku, varian, z-score, koefisien of variancy, dan derajat kemiringan atau squared. Jadi ada 11. Dan di sini kita akan melanjutkan untuk contohnya. Dan sini kita sudah membuat ini contoh. Nah, di sini ada sebuah soal, di mana soal ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata kuliah. Ada pendidikan geografi dengan jumlah mahasiswanya itu ada 220, lalu kimia ada 280, lalu ekonomi ada 400, agama Islam ada 500, mahasiswa matematika ada 400, dan bahasa Arab 320. Nah, di sini kita akan mencari masing-masing statistik deskriptifnya. Nah, yang pertama kita akan mencari mean, median, quartile pertama dan ketiga. Nah, di sini sebelum kita mencari mean, median, quartile, dan yang lain-lainnya, di sini kita harus mengurutkan data yang dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini bisa kita lihat datanya masih acak. Kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 220, lalu ada 280, lalu ada 300, 330, 400, 400 lagi, dan 500. Nah, yang pertama kita masuk ke mean. Mean ini rata-rata. Nah, untuk rumus rata-rata di sini ada sigma X1 per N. Banyaknya nilai. X1 ini adalah nilai dari data nih. Ini jumlah berapa banyak nilai. Nah, sama dengan X1 sama dengan X2 sampai Xn per N. Kita langsung aja X sama dengan masukkan data-data yang kita dapat, yaitu 220 tambah 280 tambah 300 tambah 320 tambah 400 dan sampai 500 per 7. Kemudian kita akan menemukan hasil 345,714, itu meannya. Lalu kita akan masuk ke median. Nah, mediannya ini adalah nilai tengah antara data ini. Di sini kita bisa lihat, karena ini datanya ganjil, jadi bisa langsung kita temukan bahwa nilai tengah dari data yang kita pakai ini adalah 320, atau bisa kita cari dengan rumus N ditambah 1 per 2. Di mana N-nya banyaknya itu 7 ditambah 1 per 2 sama dengan 4. 4 ini adalah data keempat, yaitu 320. Lanjut kita masuk ke modus. Nah, modus ini adalah data yang sering muncul, yaitu 400. Karena 400 di sini sering muncul, yaitu sebanyak 2 kali dibanding nilai data yang lainnya. Nah, lalu di sini kita akan mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Di sini kita permisalkan di mana data itu jika kita bagi setengah, itu adalah kuartil kedua atau median. Ya, median itu adalah kuartil kedua. Jika setengah tadi kita jadikan setengah atau 50% itu jadikan setengah, jadi 20% dan 25% itu menjadi kuartil 1. Sebaliknya, sebelah kanannya itu menjadi kuartil 3. Jadi rumusnya untuk kuartil 1 sama dengan N ditambah 1 per 4, yaitu 7 ditambah 1 per 4, sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah data kedua, yaitu 280.
Lalu demikian dengan kuartil ketiga, kita akan menemukan di mana kuartil ketiga ini adalah 3 yang dikali dengan N ditambah 1 per 4. Sama dengan 3, 7 tambah 1 per 4. Hasilnya 24 per 4 sama dengan 6. Nah, data ke-6 adalah 400. Jadi, kuartil ketiga dari data yang kita cari ini adalah 400. Kita akan lanjut. Nah, kita akan mencari range. Nah, di mana range ini adalah nilai terbesar yang dikurangkan dengan nilai terkecil. X terbesar dikurangkan dengan X terkecil. Nah, di sini X terbesar yang tadi kita lihat di data sebelumnya itu 500, lalu yang terkecil adalah 220. Maka 500 dikurang 220, jadi 280. Selanjutnya kita akan mencari interquartile range, di mana ini adalah selisih dari kuartil ketiga dan yang pertama. Nah, untuk kuartil ketiga tadi kita mendapatkan 400, lalu dikurangkan dengan kuartil pertama yaitu 280, yang kita dapatkan hasilnya 120. Lalu kita akan masuk ke standar deviasi atau baku. Nah, untuk standar deviasi rumusnya itu adalah sigma xi dikurang xm yang dikalikan dengan yang dipangkatkan dengan 2 per n dikurang 1. Nah, sigma data-data xi itu adalah data nilai ya, seperti 220 dan sampai 500 tadi. Lalu dikurangkan dengan nilai median rata-rata, rata-rata. Data tadi kita dapatkan 345, 7, 14 yang dipangkatkan menjadi 2. Jadi dari hasil ini kita mendapatkan nilai 293,6055. Lalu di sini varian kita akan mencari standar deviasi tapi dipangkatkan menjadi 2. Nah, varian ini kita dapatkan nilai 8761,95. Lanjut ke z-score. Z-score ini adalah nilai X yang dikurangkan dengan rata-rata yang dibagi dengan standar deviasi tadi. Nah, untuk X tadi kita menemukan 220 dikurang 345,714 per 93,6055 sama dengan minus 1,34. Lalu kita masuk ke koefisien varian. Nah, di sini koefisien varian itu adalah S, standar deviasi yang dibagi dengan X, atau nilai rata-rata, yang dikali dengan 100%. Yang hasilnya kita temukan adalah 27,07%. Lalu yang ketiga, derajat kemiringan squid. Nah, untuk squid ini kita ada 3 macam. Yang pertama adalah left squid, di mana left squid ini adalah mean yang lebih kecil dari median, rata-rata lebih kecil dari nilai tengah. Lalu ada symmetric, di mana mean sama dengan median. Lalu ada right squid, sama dengan median kecil dari mean. Nah, untuk di sini kita dapatkan tadi meannya adalah rata yang kita dapat adalah 345,714 dan mediannya 320. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 345 itu lebih besar daripada 320. Maka untuk derajat kemiringannya kita temukan itu adalah right squid, di mana median lebih kecil daripada mean atau mean lebih besar daripada median. Nah, mungkin untuk pembahasan manual statistika deskriptif cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.